Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai anggur yang fresh, anggur yang kalau digiling bisa menjadi minuman anggur yang menyegarkan. Bapak-bapak gereja dulu, bapak-bapak padang gurun, juga terutama bapak gereja itu minumnya adalah anggur yang digiling dari buah anggur ini. Kemudian kemasannya menjadi seperti ini di zaman sekarang. Ini wine atau anggur putih. Dan ini yang kemudian menjadi minuman zaman sekarang ini. Dan asalnya adalah buah anggur ini digiling ketika panen, kemudian dijadikan minuman, fermentasi, dan akhirnya menjadi minuman anggur. Dan itu yang kemudian dipakai untuk misa, dipakai untuk minuman red wine yang harganya mahal, atau white wine seperti ini harganya menjadi mahal. Ini Sin Yakobus Creek ya, dari dinamai Yakobus. Maka memang ini minuman bapak-bapak gereja. Kemudian akhirnya menjadi bagi orang Timur Tengah, anggur ini seperti teh kalau di tempat kita. Kalau ada hajatan, minuman wajibnya adalah anggur. Maka kadang-kadang kita meniru-niru anggur orang tua. Membuat kita menjadi orang tua semua, alias linglung karena mabuk. Tetapi kalau ini tidak memabukkan, karena ini justru menyegarkan. Dan juga makanan-makanan kolesterol itu menjadi luntur katanya. Kalau di Eropa menjadi semacam table wine, anggur meja, habis makan kemudian diminum sedikit sebagai penyeimbang supaya lemaknya tidak banyak yang diserap oleh tubuh. Saudara-saudari yang terkasih, proses penggilingan ini memakan waktu yang lumayan lama dan berbelit. Injil hari ini juga berbicara tentang perumpamaan dari Yesus yang menyindir imam-imam kepala dan para ahli-ahli Taurat, mereka tua-tua bangsa Yahudi, dengan perumpamaan kebun anggur. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan para tua-tua itu, ada seorang tuan tanah, dia mempunyai kebun anggur. Dia kemudian membangun benteng atau pagar kebun itu, kemudian membersihkan pohon anggur itu. Kemudian dia juga membangun menggali lubang untuk menggiling atau memeram, dan juga kemudian membuat buah biji-biji anggur nanti kalau sudah berbuah kemudian menjadi minuman. Dan kemudian dia menyewakan ke penggarap-penggarap. Setelah itu dia pergi keluar kota, keluar negeri. Kemudian ketika musim panen memetik sudah tiba, maka tuan tanah tadi menyuruh hamba-hambanya untuk meminta bagian dari hasil petik buah anggur tadi. Tetapi pekerja-pekerja itu mulai membunuhi, memukuli, bahkan juga mereka menyiksa hamba-hamba itu. Maka tuan tanah itu mulai mengirim pekerja lebih banyak lagi. Ketika datang mereka pun dikeroyok lagi, dibunuh, dicelakai, dilempari batu, ditolak. Maka kemudian tuan tanah itu mulai berpikir, kalau begitu saya akan mengirim anak saya. Mereka pasti akan segan dan takut terhadap anak saya, karena itu ahli waris saya. Tetapi di luar dugaan, ketika anaknya datang, mereka justru bersemangat untuk membunuhnya. Bukankah dia ini ahli waris? Mari kita rebut warisannya, kita bunuh dia. Akhirnya anaknya dilemparkan keluar kebun anggur itu, lalu dibunuh. Kemudian Yesus bertanya pada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu, menurut kamu, apa yang akan diperbuat oleh tuan tanah yang pemilik kebun anggur itu? Mereka menjawab, ya pasti akan datang, akan
membunuh, akan menangkap mereka pekerja-pekerja yang menyewa itu, kemudian akan mengambil tanahnya, kebun anggurnya, dan diserahkan kepada penggarap-penggarap lain yang jujur, yang akan pada waktunya menyerahkan hasil bagi dari kebun anggur itu. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Tepat sekali apa yang kamu katakan. Tidakkah kamu baca bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu akan menjadi batu penjuru?" Memang itu semua terjadi di mata Tuhan, dan semuanya bisa terjadi. Maka mereka kemudian merasa tersinggung karena disindir itu. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa-bangsa yang berhak dan mau menerimanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi semakin marah kepada Yesus, ingin menangkap dan membunuh Yesus, tetapi tidak dapat karena Yesus mempunyai banyak pengikut dan selalu diikuti oleh banyak orang yang percaya, yang mulai percaya, mulai bertobat dan mengikuti Dia. Yesus mempunyai lingkaran yang semakin luas, komunitas yang semakin luas, mereka menjadi takut. Saudara-saudari yang terkasih, mereka merasa diri berhak atas keselamatan. Orang lain tidak berhak. Tetapi mereka justru membuat Tuhan yang memberikan keselamatan itu tidak senang karena mereka ingin merampok keselamatan itu. Seakan-akan mereka yang mempunyai, padahal mereka hanya diberi oleh Tuhan. Saya teringat kisah saya mempunyai umat yang saya ingat sekali pengalamannya. Umat itu mempunyai beberapa rumah dan baru saja membeli rumah. Dan rumah itu kemudian karena besar ada bagian depan dan belakang. Ada keluarga yang sudah tua. Keluarga itu dia tidak mempunyai sanak saudara di kota itu. Kemudian dia tidak punya uang juga untuk menyewa rumah. Akhirnya dia disuruh oleh pemilik rumah itu tinggal di bagian belakang. Kemudian sudah beberapa saat tinggal tanpa bayar. Kemudian juga diperbaiki aliran listrik dan air juga dinyalakan. Maka harusnya bersyukur orang itu. Tetapi dia justru malah sering ngerasani empunya rumah itu yang mempunyai rumah. Ketika kemudian bagian depan itu direnovasi, diperbaiki, tentu ada sedikit debu, ada kesulitan untuk keluar, ada listrik yang harus dimatikan dulu dan menunggu beberapa saat untuk disambungkan lagi, dan ini kemudian membuat orang tadi mengeluh, dan dia seakan-akan yang mempunyai rumah itu, dia bahkan berani marah kepada yang empunya rumah itu. Kemudian yang empunya rumah itu pun akhirnya mengalah. Dia yang nguruskan lagi listrik, air, dan seterusnya. Karena mungkin direnovasi. Padahal itu sebetulnya dia tidak wajib. Karena orang itu sudah tinggal di situ secara cuma-cuma. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa di mana orang itu bisa marah terhadap pemilik rumah yang sudah meminjamkan dia tanpa menyewa. Itu dengan hanya masalah-masalah kecil. Atau ngerasani sekedar cerita kejelekan yang empunya rumah kepada orang-orang lain. Dan ini juga kadang-kadang membuat saya bingung. Saya kadang juga diceritai tentang keburukan orang yang punya rumah itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di mana ada syukur, di mana ada terima kasih, imam-imam kepala, para tua-tua yang sudah dipilih sejak perjanjian lama dan disempurnakan oleh Yesus, mereka justru menolak. Mereka justru tidak bersyukur, tetapi ingin menghaki semua untuk mereka sendiri. Seakan-akan orang lain tidak punya hak sama sekali. Dan disitulah ketidakjujuran mereka. Yesus mengkritik mereka bahwa kerajaan Allah, keselamatan itu akan diambil dari bangsamu, akan diberikan kepada bangsa-bangsa yang mau menerima dengan syukur
dan membuahkan atau memberikan buah dari kerajaan itu sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, pantaskah kita mengeluh, kita memaki Tuhan yang telah memberikan kita segala kesempatan ini, dan kita hanya mungkin gagal, kecewa dalam hal-hal kecil, kita sudah meninggalkan Tuhan? Ataukah kita selalu bersyukur sehingga dalam segala kekecewaan, pengalaman negatif, pengalaman kegelapan kita, kita masih tetap berpegang pada Tuhan karena hidup kita diliputi oleh rasa syukur itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita syukuri keselamatan Tuhan, berkat Tuhan, agar kita semua hidup ikhlas, tidak akan ada kekecewaan, iri hati, tetapi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan yang sudah memberikan kita semuanya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.